Halo teman bincang, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Academy, persembahan DDTC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak? Digitalisasi, itu sebuah keyword yang mungkin sudah tidak asing bagi kita semua ya. Karena aspek digitalisasi itu juga sudah kita rasakan di berbagai aspek kehidupan kita. Tak terkecuali di aspek perpajakan. Ngomong-ngomong soal perpajakan, jangan sampai nih kita sebagai wajib pajak ketinggalan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi digitalisasi di aspek perpajakan ini. Lantas, apa yang harus kita persiapkan ya? Untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut, kita telah menghadirkan narasumber yang keren banget nih, yaitu Mas Gunawan. Selamat siang, Mas Gunawan. Selamat siang, Rafif. Halo, apa kabar? Kabarnya baik, Mas. Nih senang banget nih bisa kehadiran Mas Gunawan di sini. Ya, saya pun juga senang nih diundang, bisa nih dapat kesempatan diundang di Bincang Akademi hari ini. Oke, nih mungkin buat informasi ya teman-teman bincang yang belum kenal sama Mas Gunawan. Jadi Mas Gunawan ini adalah bagian dari tim Digital Transformation di DDTC yang bertugas untuk mengembangkan produk digital di industri perpajakan yang bisa kita rasakan semua sebagai masyarakat pajak di Indonesia. Nah, Mas Gunawan ini juga punya track record yang luar biasa nih. Jadi Mas Gunawan itu juga dulu memiliki pengalaman untuk menghandle pajak domestik perusahaan dan juga aspek transfer pricing-nya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja nih ke topik Mas Gun. Oke. Kita kan tadi ngomongin tentang digitalisasi dan aspek perpajakannya. Nah, kalau kita ini sebagai wajib pajak atau sebagai stakeholder lainnya, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan, Mas? Oke, kalau misalkan pertanyaan seperti itu sebenarnya banyak banget sih, Viv. Karena di aspek digital itu banyak ya, maksudnya kayak untuk kita sendiri aja kita harus nyiapin, misalkan kita harus tahu bisnis proses kita secara detail itu seperti apa. Kita harus pikirin juga datanya nanti seperti apa susunan datanya. Kemudian juga kalau untuk kita-kita yang biasa, kita kan biasa milih sistem ya. Pakai sistem tertentu nih untuk didigitalisasi. Nah, itu kan kita harus milih tuh. Kita mau pakai sistem apa? Mau pakai dari eksternal yang udah jadi atau kita bikin sendiri. Belum lagi karena kita di industri pajak, kita harus mikirin nih aspek security gitu, keamanan datanya. Karena kan itu penting banget ya, data pajak, data-data yang sensitif. Nah, itu nggak boleh tuh sama sekali sampai bocor ke luar gitu. Nanti mungkin kalau misalkan kita harus bahas itu semua hari ini mungkin agak panjang ya, Viv ya. Luas banget ya, Mas. Iya, kita bisa seharian kali bisa bahas itu. Nah, jadi kalau misalkan boleh request nih, Viv, mungkin hari ini kita bahas ada satu topik sih sebenarnya yang bisa kita bahas hari ini. Oke, apa tuh, Mas? Nah, itu bisa sebenarnya itu masih related ke digitalisasi. Jadi terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri ke digitalisasi, dan mungkin ini sebenarnya buat orang awam kedengaran sepele ya, tapi sebenarnya ini sangat penting banget. Tapi ya karena sepele tadi gitu ya, jadi seringkali diabaikan gitu, nggak terlalu difokusin. Maksudnya dari pembicaraan juga mungkin juga jarang nih ada podcast atau sesi sendiri untuk membahas hal ini. Nah, apa tuh, Mas? Jadi penasaran. Nah, jadi namanya itu adalah dokumentasi data. Oke, jadi kita sepakat ya hari ini kita nggak bahas tentang milih sistem, kita nggak bahas tentang data security, atau yang lain-lain tadi. Kita cukup fokus ke salah satu aspek dari digitalisasi perpajakan itu, yaitu persiapan dokumentasi tadi ya, Mas? Iya, betul. Oke, mungkin bisa dielaborate sedikit, Mas. Dokumentasi ini yang dimaksud itu seperti apa sih? Oke, jadi mungkin gini ya, sebelum dijelasin dokumentasi, saya mau nanya nih, Viv. Kalau misalnya nih, kamu ditanyain, 2 tahun lalu di bulan Mei, kamu beli makan apa aja dan dari mana? Kira-kira kamu bisa jawab secara lengkap nggak? Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, tahun 2020 bulan Mei ya? Iya. Yang jelas biasanya saya makan nasi goreng, bubur, sama pecel lele. Tapi kalau tanggalnya, nggak tahu sih. Ya, makanya berarti kalau misalkan bisa pun juga susah ya, kita nggak bisa jawab secara detail ya. Nggak bisa. Nah, untung ya Viv, itu pertanyaan personal, jadi mungkin jarang nih ada pertanyaan seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kasusnya beda nih kalau di industri pajak. Kalau di industri pajak, jadi kalau misalkan kita ngacu ke peraturannya pun di pasal 28 KUP, sebenarnya wajib pajak itu, baik itu orang pribadi ataupun badan, itu wajib loh untuk bikin pembukuan
atau paling enggak pencatatan atas transaksi yang dilakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu adalah untuk membuktikan bahwa SPT yang udah kita laporin di masa itu udah benar gitu. Udah benar atau belum. Nah, atau bahkan jangan-jangan salah nih, ada yang kelewat, atau bahkan jangan-jangan dibuat-buat. Nah, bahkan ya di pasal yang sama itu diatur loh kalau data tersebut itu harus disimpan sampai 10 tahun, Viv. Jadi nggak ada alasan nih kayak tadi kita, aduh apa ya 2 tahun yang lalu gitu tanggalnya. Karena semua udah dicatat, harusnya dicatat di pembukuan, jadi bisa dibuktikan tuh. Misalkan 5 tahun gitu ya, misalkan setelah 5 tahun terus tiba-tiba kita kena pemeriksaan pajak. Harus ada pembukuannya ya? Harus ada. Kita harus bisa jelasin tuh dulu transaksinya apa, makanya SPT yang kita lapor itu seperti apa, kayak gitu sih, Viv. Nah, tapi itu baru contoh satu aja ya. Jadi sebenarnya dokumentasi data perusahaan yang perlu kita maintain, yang perlu kita fokusin itu nggak cuma dari pembukuan pencatatan aja gitu, tapi lebih daripada itu gitu. Nah, ini termasuk juga kayak misalkan invoice tagihan, terus bukti bayar, kontrak, pengirimannya, bukti pengirimannya, bahkan sampai SPT maupun kertas kerja rekonsiliasi maupun kertas kerja rekapitulasi transaksi. Nah, itu semua harus disimpan secara rapi supaya ketika nanti ada pemeriksaan itu kita bisa keluarin dan kita bisa bantu menjelaskan nih posisi dari SPT yang kita laporkan pada saat itu. Gitu, Viv. Oke, tadi kita ngomongin tentang dokumentasi dan juga cakupannya itu nggak hanya pembukuan dan pencatatan ya, tapi juga meliputi seluruh bukti transaksi tadi ya, nyebutin tentang invoice dan juga sebagainya macam, dan kertas kerja, rekonsiliasi dan sebagainya gitu ya. Mas, itu harus disimpan baik-baik selama 10 tahun di Indonesia seperti itu. Iya, betul. Dan tapi kalau misalnya kita korelasikan nih Mas, kan kita lagi ngomongin tentang digitalisasi, tentang era digitalisasi 4.0. Nah, ini korelasinya apa sih Mas yang tadi Mas jelasin yang dokumentasi itu dengan digitalisasi ini? Nah, jadi kaitannya nih dengan digitalisasi itu sebenarnya lebih ke arah ini sih. Kayak digitalisasi itu menambah urgensi nih dari pentingnya dokumentasi. Kenapa begitu? Jadi di sini saya kasih latar belakang sedikit. Bahkan sebenarnya itu proses dokumentasi ini dari bisnis konvensional pun juga harusnya sudah diperhatikan gitu. Kenapa? Karena kita harus paham bagaimana sih proses pemeriksaan itu maupun proses penyelesaian sengketa dilakukan. Nah, singkat cerita, kalau misalkan saya boleh oversimplifikasi cuma untuk memberikan gambaran aja, proses pemeriksaan itu lebih ibaratnya tuh kayak kita lapor SPT terus dari pemeriksa tuh mau buktiin nih, ini benar nggak sih ini orang lapornya gitu. Ini WP ini udah benar belum sih? Nah, jadi untuk buktiin ke situ, biasanya tuh pemeriksa akan minta data dari WP yang tadi itu ya, data internal WP akan diminta. Terus juga pemeriksa bisa pakai data internalnya dari JP, dan yang ketiga itu mereka bisa pakai data dari pihak ketiga. Dari data tersebut mereka akan coba analisis datanya dan akan bandingin nih dengan SPT yang udah kita laporin waktu itu. Nah, kalau misalkan ternyata hasil pemeriksaan, hasil analisis dari tim pemeriksa itu berbeda, maka muncullah tuh pertanyaan yang tadi gitu. Cuman ini konsepnya untuk wajib pajak. Tuh, kok ini beda ya gitu. Coba dong tolong jelasin ini kenapa berbeda. Nah, di situ kita harus bisa tuh jelasin secara lengkap. Oh, ini begini loh, transaksinya tuh seperti ini, makanya pajaknya seperti ini, dan itu yang kita laporkan di SPT. Nah, in case kalau misalkan wajib pajak nggak bisa jawab, maka itu akan dituangkan sebagai koreksi di dalam SKP. Nah, tentu kita nggak mau itu kan. Nah, terus dari situ, dari pemahaman seperti itu, kita lanjut nih ke digitalisasi. Tadi kan disebutkan bahwa DJP itu bisa ya pakai data, maksudnya tim pemeriksa DJP bisa pakai data dari pihak ketiga. Nah, di sini digitalisasi itu menambah nih urgensi di sini gitu. Nah, kenapa begitu? Karena pertama, sekarang kan semua serba digital ya. Semua invoice, semua serba digital. Jadi kita kemana-mana nih makin lama makin banyak nih jejak digital dari kita gitu, dari mau kita sebagai orang pribadi maupun dari wajib pajak badan gitu.
Misalkan paling sederhana dari invoice. Kalau dulu mungkin kita harus print invoice-nya, terus kita tanda tangan manual, tanda tangan basal di atas materai. Tapi kalau sekarang mungkin orang-orang udah mulai geser nih ke proses digital gitu, invoice digital. Nah, data-data ini kan nantinya akan tersimpan di berbagai platform dan itu jadi jejak digital kita. Nah, yang kedua, DJP ini semakin lama mereka kan juga lagi ngembangin sistem ya. Jadi kan dengan Cortex System ini, nanti ini DJP akan semakin terintegrasi nih dengan data-data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak-pihak lainnya atau yang biasa kita singkat sebagai ILAP gitu. Nah, kalau misalkan dengan kondisi seperti itu, kita tetap tenang-tenang aja gitu ya, dengan dokumentasi seadanya, dokumentasi data kita yang seadanya, mungkin nggak menutup kemungkinan barangkali suatu saat itu DJP bisa lebih tahu loh, kita transaksi apa aja dibandingkan kita. Karena sumber informasinya sangat banyak tadi, bahkan dari pihak ketiga, mereka lebih tahu ya tentang transaksi kita daripada kita gitu. Betul, Viv. Nah itu kan gawat ya. Tentu kita nggak mau kan gitu. Kita mungkin nggak usah jauh-jauh deh, kayak kemarin gitu pas PPS. Berapa banyak orang yang dapat surat cinta dari DJP. Nah, apakah pas dapat surat cinta itu kita bisa langsung relate? Oh, ini datanya yang ini. Tentu saya cukup yakin mungkin banyak ya kayak bertanya-tanya, emang iya bener ya datanya gitu. Baru kita kelabakan cek datanya atau tanya ke DJP, ini data dari mana aja gitu. Kok keluar angka begini gitu. Nah, jadi karena karena kondisi seperti itu, makanya nih ke depannya dokumentasi yang rapi, yang mudah diakses di kemudian hari itu sangat penting untuk kita mulai kelola lah, kita fokusin gitu loh. Oh iya, tambahan lagi nih ya Viv, kalau misalkan nih kita dapat surat pemeriksaan gitu, surat perintah pemeriksaan. Nah, itu kita juga bisa nih, mungkin yang sebelumnya juga Mas David, partner komlit dari DDTC kan juga udah sampaikan ya di bincang akademi sebelumnya. Kayak, waktu untuk penyampaian datanya tuh singkat loh. Tapi sekarang transaksi yang kita lakukan, itu jumlahnya semakin banyak. Jadi kebayang nggak? Kayak, waktu itu akan tetap, tapi datanya akan semakin banyak. Kalau misalkan kita nggak antisipasi, kita mungkin nggak bisa submit semuanya gitu. Jadi, itulah mengapa pentingnya ya, kayak dokumentasi untuk di kemudiannya gitu. Jadi emang bener ya, kita penting banget buat mendokumentasikan dengan baik, dengan sistematis. Gimana caranya kita itu jangan sampai mempersulit beban administrasi dari kita sendiri gitu ya. Yang penting sih jangan sampai DJP itu lebih tahu lah daripada kita. Oke. Masa orang lain lebih tahu kita daripada kita kan benar-benar iya. Bahaya itu. DJP yang lebih tahu kan. Tapi kan Mas Gun tadi menyebutkan tentang manfaat dokumentasi itu sebagai menghindari risiko-risiko tadi ya. Sebenarnya ada nggak sih Mas manfaat lain dari dokumentasi ini selain untuk menghindari risiko-risiko tadi gitu Mas? Iya, nah ini pertanyaan bagus banget nih. Jadi betul sih, kalau di satu sisi kita bisa lihat suatu hal itu dari segi resikonya ya, tapi di sisi lain kita bisa juga lihat dari manfaatnya. Nah, untuk dokumentasi sendiri, selain kita bisa menghindari risiko, itu sebenarnya juga bermanfaat nih untuk kita, khususnya kalau misalkan kita nantinya mau mengembangkan suatu sistem gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin kita sering ya dengar ya kayak namanya sistem itu biasa garbage in, garbage out. Nah, garbage in, garbage out itu balik lagi terkait dengan data yang kita miliki. Kalau misalkan data kita berantakan, otomatis kita nggak bisa ngembangin sistem yang baik, yang bisa berjalan dengan baik, yang bisa memberikan analisis yang baik untuk kita di manajemen gitu, manajemen wajib pajak. Nah, jadi makanya selain menghindari resiko, sebenarnya dokumentasi itu bisa membantu kita untuk merapikan data yang ada, supaya nantinya kalau misalkan kita mau analisis, kita mau lebih tahu, bahkan kita bisa prediksi gitu ya di kemudian hari itu seperti apa, itu akan jadi lebih mudah gitu kalau misalkan datanya udah dirapihin, seperti itu sih Viv. Oke, jadi memang dokumentasi ini penting untuk keperluan analisis proyeksi ke depannya dan juga untuk evaluasi gitu lah ya Mas. Iya, itu kan penting banget ya. Namanya perusahaan kan, kita sekarang udah nggak berlomba lagi nih untuk analisis, oh kemarin tuh performanya gimana. Tapi sekarang itu kita di era digitalisasi, kita berlomba-lomba di kemudian hari ini seperti apa gitu. Kita maunya kepastian. Proyeksikan gitu. Proyeksi, betul. Nah, mungkin dari Mas Gunawan ada nggak sih tips dan trik bagaimana sih wajib pajak dapat mendokumentasikan dengan lebih baik gitu Mas?
Oke, kalau misalkan kita ngomongin tips and trick, mungkin di sini saya kasih disclaimer dulu ya. Jadi kalau di sini nggak ada yang ideal sih sebenarnya. Gitu. Balik lagi, kenapa sih nggak ada yang ideal? Karena cara apapun, balik lagi, yang ideal adalah yang berjalan. Oke. Kalau misalkan kita cuman hafalin idealnya, oh harus seperti ini, harus ini, tapi pada realitanya kita kesulitan, ya itu sama aja kan, gitu. Jadi balik lagi disclaimer di depan, yang ideal adalah yang berjalan, Yang works gitu ya. yang works, sesuai dengan kondisi dari masing-masing aja gitu. Nah cuman kalau masukan ya, kayak beberapa tips, mungkin nih yang sering dipakai juga dari selama ini saya kelola di pajak domestik perusahaan gitu. Mungkin yang pertama itu lebih ke arah gimana sih caranya kita tuh bisa nyimpan invoice secara terhubung nih dengan ID spesifik di pembukuan kita. Jadi kalau kita belajar akuntansi, kita kan harus mendokumentasikan setiap transaksi kita ya di dalam jurnal. Nah, di dalam jurnal itu idealnya ada ID-nya, ada identifikasinya gitu. Nah, identifikasi ini kalau bisa dihubungi nih, dicatat di invoice-nya. Atau kalau misalkan kita pakai sistem yang lebih canggih, barangkali kita bisa upload invoice-nya secara soft copy ke dalam sistem. Jadi ketika suatu hari kita ditanyain, kita bisa langsung buka aja jurnalnya, dan kita bisa langsung buka buktinya, langsung secara terintegrasi. Nah, alasan lainnya juga kenapa kita perlu link berdasarkan ID-nya, karena biasanya itu pemeriksaan jalannya itu dari rekonsiliasi dari data GL atau General Ledger. Jadi itu kayak dokumentasi kumpulan jurnalnya lah, jurnal tadi gitu. Makanya kayak kalau misalkan ada pertanyaan, pasti kan akan lebih mudah kalau misalkan kita pakai data yang sama gitu buat jelasin. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, itu kita bisa nyimpen data-data seperti invoice tagihan itu berdasarkan lawan transaksinya. Kenapa begitu? Karena perlakuan pajak itu kan cenderung sama ya untuk satu transaksi ya. Dan perusahaan itu khususnya wajib pajak badan gitu ya. Kita transaksi kan nggak pindah-pindah. Kayak bulan ini transaksi sama si A, bulan depan transaksi sama B kan beda ya. Kalau orang pribadi mungkin kayak gitu. Tapi kalau wajib pajak badan biasanya kita pilih suppliernya dan kita transaksi berulang gitu sama supplier yang bersangkutan. Otomatis dari pola seperti itu, exposure pajaknya tentu akan sama. Nah makanya untuk menghindari nih kita korek-korek semua data ya cuma buat ngumpulin transaksi dari satu vendor gitu. Lebih baik kita pisahin datanya dari data consumer atau data vendor itu per entitas lawan transaksi kalau bisa, sebisa mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga kalau udah nih per entitas kita juga jangan lupa urutin berdasarkan masanya. Nah ini berguna kalau misalkan untuk menghadapi pemeriksaan masa, pajak masa seperti PPN maupun PPh masa ya gitu. Nah kan kalau misalkan yang diperiksa itu cuma bulan-bulan tertentu, kita kan nggak perlu tuh korek-korek 1 tahun kan, data 1 tahun, akan takes time, akan lebih mudah kalau misalkan kita udah tahu, oh datanya yang ini gitu, bulan yang ini. Jadi bisa langsung diambil dan kita bisa langsung gunakan sebagai bukti nih dalam memberikan penjelasan kepada tim pemeriksa. Nah, terus juga yang keempat, untuk data-data lainnya seperti misalkan SPT, bukti bayar, bukti lapor, maupun kertas kerja perhitungannya gitu ya. Nah itu kita bisa simpan dalam satu folder sendiri secara rapi sesuai dengan tujuannya. Nah kalau misalkan kita mau lebih advance lagi, barangkali kita juga bisa nih bikin semacam satu file indexing, baik itu mau di spreadsheet ataupun di docs, yang intinya untuk merekam nih kita tuh ada kertas kerja apa aja sih. Dan di situ kita lampirkan juga link filenya yang kita simpan mungkin di penyimpanan online gitu. Yang nggak kalah penting nih, yang kelima, itu jangan pernah ngelakuin dokumentasi data itu secara akumulasi. Kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, apalagi setahun sekali. Karena data itu tiba-tiba banyak gitu. Kalau banyak biasa akan kita jadi lebih terdemotivasi untuk ngelakuin dokumentasinya. Jadi kalau bisa sih ya di dokumentasi data ini emang kita rapihin secara rutin, minimal seminggu sekali lah, kalau bisa setiap hari sekali, seperti itu. Nah mungkin itu kali ya tips and tricks untuk ngelakuin dokumentasi. Balik lagi, itu cuma tips, tapi yang pada akhirnya yang berjalan itu adalah yang paling works.
Karena kan bisa aja ya, misalkan tadi kita mau per invoice, tapi ternyata datanya kekumpulnya berdasarkan waktu. Nah, otomatis kan kita harus pilih-pilih tuh, mana nih yang lebih prioritas, apakah per lawan transaksi atau berdasarkan waktunya, seperti itu. Oke, jadi intinya tipsnya kayak gitu. Gimana penerapannya? Ya itu tergantung dengan circumstances dari masing-masing perusahaan gitu ya. Kondisinya ntar kayak gimana gitu. Betul banget. Oke, mungkin dari Mas Gunawan untuk penutup ya, mungkin udah di ujung video ini bisa memberikan closing statement buat teman-teman bincang semua. Oke, sip. Oke, kalau dari saya mungkin balik lagi ya, untuk menghadapi era digitalisasi, mungkin udah saatnya sekarang kita mulai juga perhatiin mulai dari dokumentasi data kita. Di era digitalisasi ini kita mau pakai sistem apapun itu nggak bisa kalau misalkan datanya berantakan. That's why makanya kita juga penting nih untuk rapiin mulai dari datanya dulu. Tuh. Kedua, kita juga harus perhatiin tren yang ada. Sekarang DJP itu mengembangkan sistem sedemikian cepatnya. Nah, jadi jangan sampai nanti DJP itu udah ngumpulin data dari berbagai pihak dan mereka jadi lebih tahu daripada kita gitu. Kan ini akan sangat beresiko dan tentu kita sebagai wajib pajak juga bisa jadi nggak tenang kalau misalkan orang DJP sebagai pihak yang pemeriksa itu bisa lebih tahu kita gitu daripada diri kita sendiri. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bincang Akademi ini bermanfaat nih untuk para pendengar sekalian. Oke, terima kasih banyak Mas Gunawan atas petuahnya, atas insight-nya di episode Bincang Akademi kali ini. Semoga teman-teman bincang semua bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa ya dari episode hari ini dan semoga bisa menerapkan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Dan juga teman-teman mau mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tolong bisa klik tombol like dan juga subscribe bila belum subscribe di channel YouTube DDTC Indonesia. Nantikan episode berikutnya setiap hari Senin di channel YouTube ini. Dan kami undur diri. Bincang santai, bahas pajak. Bisa Bapak!